Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satu nikmatnya yakni nikmat sehat di bulan suci Ramadan ini. Dan tidak lupa kita junjungkan salawat serta salam kita kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi penyelamat kita, Nabi yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini saya ingin membahas suatu perumpamaan sedikit. Di sini saya memiliki HP. Pertama kali saya membeli HP, di dalam kotaknya itu terdapat sesuatu yang bernama buku petunjuk. Di buku petunjuk itu tertera, apa sih HP? Apa yang dimaksud dengan HP? Fungsinya itu untuk apa? Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara menghindarkannya dari kerusakan? Seperti contohnya, jangan dicelupkan di air dan jangan dibakar. Ketika sudah kita baca, kita dapati fungsi HP, yakni untuk komunikasi, agar kita dapat menghubungi kerabat-kerabat kita. Misalkan kita berada di Sumatera, kerabat kita ada di Arab Saudi misalkan, itu bisa dihubungi pakai HP. Dan juga cara merawatnya, seperti jangan dipakai ketika sedang ngecas dan sebagainya. Begitu pula dengan alat-alat yang lain, contohnya seperti sepeda motor, maka kita juga maka kita memerlukan buku petunjuknya juga, maupun mesin cuci misalkan, kita harus menggunakan buku petunjuknya juga agar kita mengetahui apa fungsi tujuan dari alat tersebut. Begitu pula manusia. Apa sih tujuan manusia ini di dunia? Kenapa kita diciptakan? Fungsinya itu untuk apa? Maka diturunkanlah oleh Allah sebuah buku petunjuk, diturunkan oleh pencipta kita, pencipta seluruh alam, yaitu buku petunjuk bagi manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bawahi kata hudan linnas. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia jelek, mau dia ganteng, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia orang Arab, mau dia orang Inggris, mau dia orang Melayu, tanpa terkecuali. Ya, kita tidak menggunakan buku petunjuk dari Allah, buku petunjuk Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu kenapa dia menciptakan kita, apa fungsi kita di dunia ini, kenapa kita diturunkannya ke dunia, atau bahkan kenapa kita diciptakan. Itulah Allah memberikan buku petunjuk. Bagaimana jika kita tidak menggunakan buku petunjuk, tapi kita menggunakan buku yang lain misalkan? Itu bagaikan kita menggunakan handphone, tapi kita membaca buku petunjuk mesin cuci. Kita menggunakan handphone bagaikan kita menggunakan mesin cuci. Tentu salah, rusak handphonenya, hancur. Jika tidak hancur, maka handphonenya itu tidak sesuai dengan fungsi si pembuat handphone. Handphone yang tadinya berfungsi untuk alat komunikasi
itu rusak karena ia tidak sesuai fungsinya diberlakukan. Begitu pula sebaliknya mesin cuci, ia tidak akan sesuai dengan fungsi yang telah diberi oleh si pembuat. Begitu pula manusia. Jika manusia tidak menggunakan Al-Quran sebagai buku petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ia akan sesat, ia akan rusak, ia akan jauh dari petunjuk Allah. Ia akan dia tidak akan mencapai surga. Quran sebagai buku petunjuk yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita akan tersesat, kita akan rusak, kita tidak akan bisa memenuhi fungsi kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Maka dari itu teman-teman, kita perlu untuk membaca Al-Quran. Kita perlu untuk tahu kita ini apa tujuannya hidup, kenapa Allah menciptakan kita. Kita perlu untuk mentadaburi Al-Quran, membacanya dengan sepenuh hati. Allah telah memberikan mukjizat ini kepada Rasulnya, Rasulullah SAW. Itu bukan hanya mukjizat yang berlaku pada zaman Rasul saja, tapi dia berlaku dari zaman Rasul sampai akhir zaman nanti. Bahkan Al-Quran ini gratis. Jika tidak mampu untuk membeli, tinggal pergi ke masjid, baca Al-Quran. Ataupun jika yang memiliki HP, tinggal download aplikasi Al-Quran. Sekali lagi, ayo kita membaca Al-Quran agar kita menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.